Halo guys, ya kembali lagi di channel Brian Legacy. Ya di bulan apa nih? Bulan Maret ya. Banyak yang RUPS dan banyak juga yang menginfokan perihal pembagian dividen. Nah, ini kita mau coba ngecek di sini ada di Stockbit kita ada menu kalender. Nah, di sini kalendernya kita bisa short cuma perihal dividen gitu ya. Nah, yang terakhir itu ada info dari BBNI ya, yang terbaru. Sini ada tanggalnya nih. Jadi baru diumumkan hari ini ya kemungkinan. Jadi dan kita bisa lihat kumdetnya di tanggal 14 April ya. Lalu ada lagi BMRI kumdetnya di 11 April. Lalu ada BBRI ya di 10 April. Dan masih banyak lagi dividen-dividen yang akan dibagikan di bulan April nanti. Seperti itu ya. Oke, nanti tinggal untuk yieldnya kalian bisa hitung aja nih dari dividen, lalu dipakai data last price ya, kalian bagi gitu, jadi ada berapa persen gitu ya. Jadi ya itu singkatnya aja sih ya, seperti itu. Oke ya, yang menarik itu ada BBNI ya, kemungkinan lebih dari 5%. WOMS juga lebih ya dari 5% harusnya. If SH apa tuh ya, itu kayaknya agak kecil ya. ADMF cukup besar, ini juga lebih dari 5%. Sepintas aja ya, sepintas nanti dicek sendiri, dihitung sendiri. BMRI juga lebih dari 5%. Excel kurang ya kayaknya ya. Lalu BBRI ya kayaknya sekitar 5% lah ya. Lalu CNMA ya kurang, Temas juga kurang, BDMN mungkin 122 berarti masih kurang, mendekati 5%. Lalu ada NSP ini juga lebih dari 5%. BBCA kurang, BBTN 44, oke lebih juga nih dari 5%. XCID ya, kecil. Amor juga nggak nyampe. GTSI juga nggak nyampe ya. Kuas ya, jadi mungkin yang 5% tadi tuh yang sempat saya info ya, seperti itu ya. Nanti dipantau aja apakah nanti akan ada lagi. Kalau tadi kita lihat di berita ya, ada RUPS lagi kalau nggak salah, Astagrapia. Nah itu juga dia suka bagi dividen juga, belum ada infonya nanti berapanya. Oke, itu aja ya untuk hari ini ya. Kita cek yang akan bagi dividen, dan mungkin oh iya udah nggak bisa juga kalau jam segini yang ngecek yang all time low year on year ya. Ya mungkin itu aja dulu. Kalau ngelihat market sih ya alhamdulillah ya, closing di zona hijau. UP gue masih pegang dan polanya juga masih menarik nih dia. UP ya, mana nih UP ini, seperti ini polanya. Dia paginya tuh dibanting dulu turun gitu ya. Nah terus ya di tengah-tengah ntar naik pelan-pelan sampai nanti di ujung tuh akan mendekati lagi tuh kembali ke harga awal gitu ya. Nah coba kita lihat hari ini UP apakah masih diakumulasi sama CC dan YU
Oke, kalau begini jelas ya. Ini si CC-nya masih akumulasi terus nih. Gitu. Tapi gimana nih? Kalau dilihat dari harga mungkin ya, kalau dilihat dari market dari PI dan PBV sepertinya kurang menarik gitu ya. Tapi kalau dari IPO seperti ini mungkin kita bisa pakai ilmu bandarmologi kali ya. Gitu. Jadi kok anehnya biasanya kalau harganya turun atau stagnan gitu ya, itu bandarnya distribusi. Nah, tapi kalau di sini bandar ya, underwriter gitu ya, bandar kurang enak ngomong bandar ya. Jadi underwriternya si CC ini dia akumulasi terus ya sepanjang pengecekan saya di 3 hari terakhir itu ya. Jadi ya yang tadinya saya mau jual jadi masih di hold sih. Mungkin lihat nanti lagi deh. Semoga ada kabar baik ya dan bisa closing di zona hijau gitu biar bisa kita taking profit berapapun gitu. Oke, mungkin itu aja terkait info Yupi dan tentang dividen ya. Ya, jadi dividen yang akan dibagikan di bulan April ini ya. Oke, mungkin yang belum bisa dipantau itu ada saham Telkom, TLKM. Dia harusnya sih bagi dividen juga kan, cuma belum ada informasinya nih. Dia mau bagi dividen berapa gitu, dan RUPS di 2025 juga belum ada kabarnya. Tuh. Kalau kita lihat di sini juga belum keluar nih kuartal 4-nya apakah lebih baik atau enggak gitu. Cuman saya meyakini harusnya dividen payout rasionya akan lebih besar dari tahun sebelumnya gitu, melihat track record BBRI yang dari 80 ke 85, terus BMRI yang dari 50-an ke 78, lalu BBNI yang di 40-an persen itu jadi kemarin tuh berapa ya? Kalau nggak salah 60-an persen lah jadinya gitu. Jadi dividen payout rasionya di up gitu ya, walaupun dari dari net profitnya itu nggak terlalu naik signifikan, tapi dividen payout rasionya yang digedein gitu ya. Jadi akhirnya yang diterima itu masih lebih besar dari tahun lalu gitu dividennya, dan menariknya harganya malah lebih turun gitu ya, karena ya nggak tahu lah kenapa tuh bisa turun gitu ya. Mungkin karenanya katanya kan IHSG akan crash gitu ya. Jadi kalau kalian yang dividen investing mungkin bisa nyicil lah gitu ya. Kayaknya kalau pakai DCA di saat IHSG lagi crash gini itu sangat menarik. Jadi usahakan bisa menyisihkan ya tiap bulan gitu ya untuk beli saham yang fundamental bagus dan berpotensi membagikan dividen. Karena di saat IHSG crash yaitu peluang terbaik kita ya buat masuk di harga yang menarik. Ya, yang kedepannya mungkin dividen yieldnya, dan kalau misalkan labanya terus bertumbuh ya ke depan ya berarti dividen yieldnya juga makin lama makin besar gitu ya hitungannya kayak gitu. Oke, itu aja. Oh iya, selain Telkom satu lagi Pegas juga belum ada info terkait dividennya. Oke, untuk corporate action juga RUPS-nya juga belum ada 2025. Jadi Pegas dan Telkom sama satu lagi IPCC. IPCC juga dia bagi dividen juga lumayan. Jadi ya 3 saham ini bisa kalian pantau lah gitu ya. Ya
mungkin ya, kemungkinan sih akan bagi dividen lebih besar dari tahun lalu gitu. Jadi ya mungkin kalian bisa mengira-ngira lah, dari 3 HPCC ini juga sebenarnya kan di bawah Pelindo ya, jadi dia masuk ke BUMN juga ya gitu. Jadi ya kemungkinan sih dividen payout ratio-nya akan di up gitu ya. Alasannya mungkin untuk kebutuhan Danantara, mungkin simpelnya gitu aja. Oke, udah 10 menit gua ngoceh. Itu aja informasi hari ini, semoga bermanfaat dan selamat liburan. Sampai bertemu lagi di bursa ya di tanggal 8 nggak salah ya, ikut tanggal cuti bersama. Oke, thank you, segitu aja. Wassalamualaikum.